Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas deviasi dan standar deviasi, di mana deviasi itu biasanya disebut juga adalah simpangan rata-rata, dan untuk standar deviasi itu disebut juga adalah simpangan baku. Untuk deviasi sendiri atau simpangan rata-rata biasanya disimbolkan dengan SR, di mana simpangan itu simbolnya adalah X yang diperoleh dari X ini adalah jumlah dari data dikurangi dengan jumlah rata-rata dari data itu sendiri. Sedangkan untuk standar deviasi di sini kita akan mencari data tunggal dan data kelompoknya, di mana data tunggalnya rumusnya adalah SR sama dengan jumlah dari simpangan. Simpangan itu kembali lagi pada di sini, simpangan itu diperoleh dari jumlah data dikurangi rata-rata dari data itu sendiri dan dibagi dengan N, atau bisa saja lebih disederhanakan SR sama dengan jumlah dari simpangan dibagi dengan N, atau kita langsung saja ke sininya. Ini simpangan dibagi dengan N untuk lebih sederhananya. Terus untuk data kelompoknya di sini rumusnya SR sama dengan jumlah dari frekuensi dikali dengan simpangan dibagi dengan jumlah dari frekuensi itu sendiri. Rumus lain dari simpangan rata-rata untuk data kelompok yang ada di sini sama sih sebenarnya. Terus untuk yang kedua kita akan mempelajari standar deviasi, di mana standar deviasi biasa disebut juga simpangan baku yang disimbolkan dengan huruf S, di mana simpangan baku itu diperoleh dari S sama dengan, bisa diperoleh dengan S sama dengan varians. Tapi untuk varians ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya untuk standar deviasi, kembali lagi kita akan membahas standar deviasi data tunggal dan data kelompok. Tetapi khusus untuk deviasi sendiri, data tunggal di sini kita bisa mencarinya dengan dua metode, yaitu metode biasa dan metode angka kasar. Di sini bisa dipakai metode biasa, di mana untuk metode biasa ini rumusnya yaitu S sama dengan akar total dari simpangan dipangkat 2 dibagi dengan N dikurang 1. Rumus ini berlaku ketika jumlah dari data yaitu N kurang dari 30, atau biasa disebut sampel datanya atau jumlah datanya kurang dari 30. Sedangkan untuk yang lebih dari 30 atau biasa disebut populasi, S-nya sama dengan akar total dari simpangan pangkat 2 dibagi N. Ini jumlah data atau banyak data. Jadi di sini N-nya adalah lebih dari 30, disebut populasi. Jadi untuk data tunggal sendiri dalam metode biasa itu terbagi atas 2, yaitu untuk sampelnya dan untuk populasinya. Sedangkan lanjut data tunggal itu lagi metode angka kasar. Di sini untuk metode angka kasar sendiri ini juga terbagi atas 2, yaitu rumus untuk sampel dan populasi, di mana untuk sampel sendiri sampel itu akar dari jumlah X, ini adalah X yang di sini maksudnya adalah jumlah data pangkat 2 dibagi dengan N banyak data dikurang 1.
dikurang 1 terus X pangkat 2 per N kali N kurang 1. Seperti ini. Ini berlaku pada sampel atau N kurang dari 30 sampel. Ingat datanya kurang dari 30, jumlah datanya ya, jumlah datanya. Terus untuk populasi S sama dengan jumlah data dibagi N dikurang jumlah X pangkat 2 bagi N. Oh di sini ini. Oke. Yang ini berlaku untuk jumlah data lebih dari 30 atau bisa disebut populasi. Oke. Sampai sini untuk data tunggal, standar simpangan baku data tunggal selesai. Selanjutnya simpangan baku data kelompok. Lanjut untuk standar deviasi simpangan baku bagian data kelompoknya, dimana kembali lagi ternyata data kelompoknya ini bisa juga dicari dengan dua cara, yaitu metode biasa dengan metode angka kasar. Dimana untuk metode biasa biasanya sih kalau rumusnya adalah akar dari jumlah frekuensi dikali X pangkat 2 dikurang N kurang 1. Ini berlaku pada N kurang dari 30 atau di sampel. Sedangkan untuk populasinya S sama dengan F. Sebenarnya sih tidak beda jauh dengan yang sampel maupun yang populasi. Yang membedakan yaitu cuma bagian bawahnya saja. Bagian bawahnya saja. Jika sampel berarti itu dikurang 1, sedangkan jika populasi N-nya itu tidak dikurang 1. Jadi N lebih dari 30 dan populasi. Lebih sederhananya sih seperti itu. Terus untuk metode angka kasar. Metode angka kasar ini juga terbagi atas dua, yaitu sampel dan populasi, di mana untuk sampelnya yaitu S jumlah frekuensi X pangkat 2 bagi N dikurang dengan jumlah frekuensi X pangkat 2 dibagi N. Sedangkan untuk yang ini itu untuk ternyata yang ini untuk populasi. Terbalik saya. N lebih dari 30 yang ini ya, populasi. Terus untuk sampelnya sama dengan jumlah, kembali lagi agak mirip dengan populasi dan sampel itu agak mirip, yang membedakan cuma bagian bawahnya ini saja. N kurang 1 terus jumlah frekuensi pangkat 2 dibagi dengan N dikali dengan N1. Atau jika mau lebih sederhanakan bisa juga seperti ini. N dikali dengan jumlah frekuensi X pangkat 2 dikurang jumlah Fx pangkat 2 bagi N dikurang 1. Ini khusus untuk sampel atau N-nya dikurang dari 30, kurang dari 30 sampel. Terus untuk selanjutnya kita akan beralih pada contoh soal. Lanjut kita akan membahas contoh soal untuk data tunggal. Di sini kita akan mencari 3 yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku yang menggunakan metode biasa, dan simpangan baku yang menggunakan metode angka kasar. Di mana untuk metode biasa ini kita menggunakan sampel karena mengingat bahwa jumlah dari data yang ada yaitu 12, berarti dia ada di bawah 30. Jadi untuk simpangan baku kita menggunakan sampel. Yang ini 2 orang kita menggunakan rumus sampel. Terus selanjutnya di sini kita lihat soal. Ternyata ini soal yang minggu lalu. Untuk memperoleh atau mempermudah memperoleh nilai simpangan rata-rata dan simpangan baku ini, kita menggunakan tabel pembantu.
Oke, setelah kita membuat tabelnya, untuk pertama kita mencari nilai rata-rata dari data tunggal tersebut. Kembali lagi pada rumus sebelumnya, nilai rata-rata itu diperoleh dari jumlah dari data. Ini jumlah X-nya sama dengan 854. Jadi sini 854 dibagi dengan banyak data 12. Kembali lagi pada sini, ternyata jumlahnya adalah 12 N-nya. Dan hasil dari rata-rata adalah 71,2. Sudah. Terus untuk mencari simpangan, kembali lagi rumus dari simpangan itu sendiri, simpangan yang biasa disimbolkan seperti ini, X konstan, bukan X mutlak, berasal dari X itu jumlah data nilai data dikurang dengan rata-rata. Jadi langsung saja kita lihat 52 ini dikurang dengan 71 menghasilkan minus 19,2. Karena di sini kita lihat ada tanda mutlak, jadi minus itu dihilangkan. Jadi minusnya dihilangkan karena dia adalah X mutlak. Jadi lanjut, kita 56 dikurang 71,2, 15,2, 57 dikurang 71,2, 14,2 dan seterusnya. Dan setelah kita memperoleh ini semua, kita memperoleh hasil 146,4. Terus selanjutnya sebenarnya kita sudah bisa memperoleh nilai dari simpangan rata-rata, yaitu jadi SR-nya, simpangan rata-ratanya, langsung saja jumlah dari simpangan atau X mutlak adalah 14. Langsung ini kita masukkan 146,4 dibagi dengan N kembali lagi kita adalah 12 sama dengan 12,2. Jadi untuk simpangan rata-rata kita memperoleh nilai 12,2. Terus untuk simpangan baku yang ini kita menggunakan rumus sampel. Ternyata kita membutuhkan simpangan pangkat 2 atau X mutlak pangkat 2. Jadi kita langsung saja 19,2 dipangkat 2 kan adalah 368,64 dan seterusnya 15,2 pangkat 2 sama dengan 231,4 dan kita seterusnya mencarinya sampai bawah dan menjumlahkan. Ini adalah jumlahnya dan untuk hasilnya yaitu 2309,7. Jadi kita bisa lanjut ke simpangan bakunya. S sama dengan metode biasa sama dengan akar. Kita lihat jumlah dari X mutlak pangkat 2 adalah 2309,7 dibagi dengan N. N-nya adalah 12 dikurang 1. Jadi langsung saja 2309,7 dibagi 11 sama dengan 209,97. Jadi akar adalah 14,49. Jadi kita memperoleh simpangan baku untuk metode biasa adalah 14,49. Sedangkan untuk simpangan baku yang metode kasar kita mencari nilai X pangkat 2. X pangkat 2 ini diperoleh dari kembali lagi pada data semula di pangkat 2 kan 52 pangkat 2, 56 pangkat 2, 57 pangkat 2 dan akan ditotalkan. Dan setelah kita memperoleh nilainya, maka ditotalkan memperoleh di 63.084. Kita lihat contoh soal di sini untuk data kelompok. Rumus yang digunakan ada untuk simpangan baku adalah yang ini, jumlah dari frekuensi dikali dengan jumlah simpangan dibagi dengan jumlah frekuensi dari data. Sedangkan untuk standar deviasi atau simpangan baku di sini kita harus menentukan apakah dia menggunakan rumus untuk sampel atau populasi dengan melihat jumlah dari frekuensi. Kebetulan di sini jumlah frekuensi itu lebih dari 30, maka kita akan menggunakan rumus dari populasi untuk standar deviasi. Jadi di sini untuk metode biasa yang datanya lebih dari 30 atau populasi, yaitu akar dari jumlah frekuensi dikali dengan X dikurang dari X pangkat 2. X
rata-rata pangkat 2 bagi N. Sebelum itu kita mencari data tengahnya. X besar itu adalah data tengah dari 31 sampai 40. Untuk mencari data tengah, yaitu 31, rumusnya 31 ditambah dengan 40 dibagi 2. Gimana? 31 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 35,5 dan seterusnya. Jadi 41 ditambah 50 dibagi 2, 45,5. Dan selanjutnya setelah kita memperoleh data tengahnya, kita akan mencari jumlah F frekuensi dikali dengan data tengah. Jadi 35,5 dikali 1, 35,5, 45,5 dikali 2 sama dengan 91 dan seterusnya. Dan kita memperoleh jumlahnya yaitu 5.963,5. Terus selanjutnya kita mencari simpangannya dengan cara mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Ini rata-rata, maka rata-ratanya yaitu langsung 5963,5 dibagi dengan 80. Maka rata-ratanya itu 74,5. Terus selanjutnya kita mencari simpangannya itu ini. Sebelum lagi kita tahu untuk memperoleh ini, maka kita harus mengurangi titik tengah ini dikurang dengan rata-rata. Titik tengah dikurang rata-rata. Oke, 35,5 dikurang 74,5 adalah 39, sedangkan 45,5 dikurang 74,5 adalah 29 dan seterusnya. Setelah kita memperoleh simpangannya, maka kembali lagi pada rumusnya. Maka kita harus mencari jumlah atau total dari frekuensi yang dikalikan dengan simpangan. Jadi kita harus mencari F dikali X. Jadi ini 39 dikali 1 sama dengan 39. Kan? Terus kembali lagi 29 dikali 2 sama dengan 90 dan seterusnya. Oke, setelah kita memperoleh total dari F dikali dengan rentangan simpangan, yaitu nilainya 856, maka kita sudah bisa mencari simpangan rata-ratanya, yaitu langsung saja 856 dibagi dengan jumlah dari frekuensi adalah 80, maka diperoleh angka simpangan rata-ratanya adalah 10,7. Sampai sini. Dan lanjut untuk simpangan baku, ternyata kembali lagi kita mencari simpangan pangkat 2 itu sendiri. Jadi di sini adalah 39 pangkat 2, yaitu 15.521 dan seterusnya. Ini 29 pangkat 2, 19 pangkat 2 dan seterusnya. Dan setelah kita memperoleh nilainya, maka kita menjumlahkannya, maka kita lihat nilai yang diperoleh adalah 3.367. Oke, lanjut sekalinya. Jadi F dikali X pangkat 2. Jadi kita lihat lagi di sini sesuai yang di atas. Yang ini simpangan pangkat 2 dikali dengan frekuensi. Jadi 1521 841 dikali 2 1682 dan seterusnya. Oke, setelah kita mencari nilainya, maka kita menjumlahkan secara total memperoleh nilai 5008. Langsung saja kita masukkan pada rumus 5008 dibagi dengan N itu adalah 80. Jadi akar 62,6 sama dengan 7,9. Maka untuk standar deviasinya kita memperoleh nilai 79. Saya kira cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.